anak-anak Indonesia dimanapun berada saat ini. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap semua masih tetap semangat kan? Jumpa lagi pada video pembelajaran IPA. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, klasifikasi makhluk hidup. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang cara pengklasifikasian makhluk hidup. Yuk sama-sama kita simak video berikut ini. Ketika kamu pergi ke pasar tradisional atau ke supermarket, kamu pasti pernah memperhatikan bagaimana para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya. Ada kelompok sayuran, buah-buahan, daging, dan juga ada kelompok bahan kebutuhan pokok. Pernahkah kamu juga memperhatikan hewan yang ada di sekitarmu? Ada hewan piaraan, ada hewan liar, dan ada hewan ternak. Masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis, sifat, serta ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dinamakan klasifikasi. Tujuan pembelajaran dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. 3 dasar klasifikasi makhluk hidup antara lain: 1. Persamaan dan perbedaan yang dimiliki. 2. Ciri bentuk tubuh morfologi dan alat tubuh anatomi. Serta 3. Manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam, para ilmuwan mengelompokkan berbagai makhluk hidup yang ditemukannya. Perumusan klasifikasi telah dilakukan dari masa ke masa. Namun Carolus Linnaeus, seorang naturalis berkebangsaan Swedia yang hidup pada tahun 1707 hingga 1778, membuat klasifikasi makhluk hidup secara sistematis dan mengenalkan tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi makhluk hidup. Mula-mula beliau mengidentifikasi ciri-ciri struktur tubuh dari berbagai jenis makhluk hidup. Beliau menyusun pengelompokan itu secara bertingkat dari hewan-hewan yang sama-sama mempunyai ciri yang umum hingga hewan dengan ciri-ciri khusus. Tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi makhluk hidup disebut takson. Berdasarkan kesepakatan para ahli secara internasional, urutan takson dari yang persamaan cirinya paling umum hingga yang persamaan cirinya paling khusus adalah regnum, filum atau divisio, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Filum adalah tingkat untuk kelompok hewan. Divisio adalah tingkat untuk kelompok tumbuhan. Nama-nama takson pada awalnya diperkenalkan dalam bahasa Latin, namun kemudian dialihbahasakan ke berbagai bahasa. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memerhatikan beberapa kriteria, di antaranya 1. Organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. 2. Habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. 3. Bentuk dan ukuran daun. 4. Cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau aseksual.
Sementara kriteria klasifikasi hewan antara lain 1. Saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. 2. Kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? 3. Anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki? Selanjutnya, apa sajakah aturan-aturan dalam sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus? Yang pertama adalah nama spesies terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. 3. Menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Setiap makhluk hidup yang telah diidentifikasi memiliki posisi dalam klasifikasi makhluk hidup. Mari kita lihat bagaimana kucing rumah tergabung dalam klasifikasi makhluk hidup dan hubungannya dengan hewan-hewan lain. Kucing rumah merupakan sebuah spesies yang dinamakan Felis catus. Kucing hutan merupakan sebuah spesies yang dinamakan Felis cauus. Kemiripan ciri-ciri fisik kucing hutan dan kucing rumah membuat mereka tergabung dalam genus Felis. Harimau termasuk dalam genus yang berbeda dengan kucing, yaitu genus Panthera atau kucing besar. Harimau dan kucing memiliki kesamaan ciri pada kemampuan menyembunyikan kuku mereka. Ciri khas ini membedakan mereka dari hewan lain seperti beruang dan anjing. Kesamaan ciri tersebut membuat mereka tergabung dalam famili Felidae. Beruang termasuk dalam famili Ursidae. Kesamaan ciri beruang dengan harimau dan kucing adalah bergigi taring dan pemakan daging. Kesamaan ini membuat mereka tergabung dalam order Carnivora. Kuda termasuk dalam order Herbivora. Kesamaan ciri kuda dengan beruang, harimau, dan kucing adalah berambut, melahirkan, dan menyusui. Kesamaan ini menyebabkan mereka tergabung dalam kelas mamalia. Buaya dan burung elang mempunyai kesamaan ciri dengan kuda, beruang, harimau, dan kucing, yaitu mempunyai tulang belakang. Kesamaan ini membuat mereka tergabung dalam kelompok yang lebih luas lagi, yang disebut filum Chordata. Laba-laba termasuk dalam kelompok filum Arthropoda, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang, namun tubuhnya dilapisi lapisan keras. Laba-laba, buaya, burung elang, kuda, beruang, harimau, kucing, dan semua hewan dengan ciri-ciri dapat berpindah tempat dan tidak dapat memproduksi makanannya sendiri tergabung dalam kingdom Animalia. Bila kita amati bagian ini, kita dapat melihat bahwa dari spesies ke kingdom, persamaan ciri yang dimiliki antar kelompok hewan semakin umum. Kita juga dapat melihat bahwa kucing rumah memiliki lebih banyak persamaan dengan harimau daripada dengan beruang. Kucing rumah memiliki lebih banyak persamaan
berbeda dengan buaya. Demikian selanjutnya. Kucing rumah merupakan sebuah spesies. Nama ilmiah kucing rumah adalah Felis catus. Pada tingkat genus, kucing rumah dan kucing hutan termasuk dalam genus Felis. Harimau dan singa termasuk dalam genus Panthera. Pada tingkat famili, kucing rumah, kucing hutan, harimau, dan singa termasuk dalam famili Felidae. Beruang dan beruang kutub termasuk dalam famili Ursidae. Pada tingkat order, kucing rumah, kucing hutan, harimau, singa, beruang, dan beruang kutub termasuk order Carnivora. Kuda, sapi, dan kambing termasuk order Herbivora. Pada tingkat kelas, kucing rumah, kucing hutan, harimau, singa, beruang, beruang kutub, kuda, sapi, dan kambing termasuk kelas mamalia. Buaya dan ular termasuk kelas reptilia. Elang dan kakatua termasuk kelas Aves. Hiu dan ikan pari termasuk kelas Pisces. Pada tingkat filum, kucing rumah, kucing hutan, harimau, singa, beruang, beruang kutub, kuda, sapi, kambing, buaya, ular, burung elang, kakatua, hiu, dan ikan pari termasuk filum Chordata. Kalajengking, laba-laba, udang, kepiting termasuk filum Arthropoda. Pada tingkat kingdom, semua hewan tergabung dalam kingdom Animalia. Sekarang coba kamu buat tingkat takson untuk dua jenis makhluk hidup yang mempunyai genus yang sama. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu pada bagian ketiga.